Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita berkat dan kutuk. Saya berdoa ini memberkati setiap kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Tuhan, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, dan hidup kami jadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Berkat dan kutuk. Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Bahwa sesungguhnya pada hari ini juga aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat jikalau kamu hendak mendengar akan segala hukum Tuhan Allahmu yang kupesan kepadamu. Dan kutuk jikalau kamu tiada mau dengarkan akan segala hukum Tuhan Allahmu, dan kamu menyimpang daripada jalan yang kupesan kepadamu sekarang, sehingga kamu menurut akan dewa-dewa yang tiada kamu kenal akan dia. Jadi saudara, jelas dikatakan begini saudara, yang perlu kita catat baik-baik. Ini menjadi satu hal yang perlu kita ingat, kita renungkan dengan baik. Dikatakan begini, berkat jikalau kamu hendak mendengar segala hukum Tuhan. Jadi kalau kita mendengar segala hukum Tuhan, maka berkat itu dicurahkan. Tapi sebaliknya, kalau kita menyimpang daripada jalan Tuhan, maka kutuk yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat ataupun kutuk, berkat ataupun kutuk itu sering kali menjadi satu perenungan yang perlu kita merenungkan. Yang dari Tuhan selalu sifatnya adalah berkat. Karena Tuhan tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk memberikan kutuk kepada kita. Tidak pernah saudara. Dia adalah Allah yang kasih. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, orang itu pasti diberkati. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tentukan, kita putuskan di dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan berkata, dihadapkan kepada kita. Jadi kita mesti memilih dan memutuskan. Dihadapkan kepada kita, dikatakan Ulangan 11 ayat 26-28, dihadapkan kepada kita berkat atau kutuk. Nah kita mesti memilih yang mana, berkat atau kutuk. Itu penting banget. Nah kalau kita baca Amsal 26 ayat yang kedua, seperti burung pipit terbang ke sana kemari, dan seperti burung layang-layang terbang berkeliling, demikianlah kutuk yang tiada dengan semena-mena itu tidak boleh terkena. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antaramu mengatakan kutuk, orang yang dikutuk, nah itu menjadi masalah yang serius. Kalau orang itu tidak minta ampun dan tidak membereskan kesalahannya. Jadi saudara,
Berapa banyak orang mengalami hal-hal yang kayaknya ini terkutuk gitu loh. Sebab mungkin dari orang tuanya tidak mengenal Tuhan, menyimpang daripada Tuhan, hidup dalam mungkin perdukunan, hidup dalam mungkin hal-hal yang sifatnya menyimpang dari kebenaran. Itu kan mendatangkan kutuk, dan itu harus diselesaikan, harus membereskan semuanya. Ya, Roma 12 ayat 14 dikatakan, tetapi kalau musuhnya tidak bertobat, maka keadilan Allah akan jatuh ke atasnya, yaitu hukuman yang setimpal. Nah, untuk itu perlu kita memperhatikan, sebab yang terutama adalah perbuatan orang itu sendiri. Berkat dan kutuk akan datang kepada kita kalau kita selalu taat atau sebaliknya tidak taat. Jadi kalau taat, berkat dinyatakan. Tapi kalau tidak taat, kutuklah yang terjadi. Jadi saudara, kita disuruh memilih ini, kutuk atau berkat. Itu penting sekali sehingga kita bisa mengambil satu keputusan. Apalagi kita sudah dewasa di dalam kekristenan. Nah, hidup secara jasmani yang terus-menerus mungkin gagal, ya, atau juga ada juga sebaliknya orang yang kayaknya apa aja dikerjakan berhasil. Jadi saudara, tidak melulu karena berkat ataupun kutuk, tapi masih ada mungkin juga unsur yang lain. Contoh, dia pekerja keras mungkin. Ya, bisa saja orang pekerja keras tidak percaya Tuhan diberkati. Banyak kok orang di dunia ini yang tidak percaya kepada Yesus, tapi kelihatannya diberkati. Jadi semua perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Nah, kemudian yang perlu kita renungkan dalam hidup ini, berkat dan kutuk, kitalah yang memilihnya. Kitalah kemudian yang memutuskannya. Kalau dari pihak Allah, Dia adalah Allah yang kasih. Tidak ada sedikit pun terbesit di hatinya untuk kemudian memberikan kutuk. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kerinduan Bapa tidak lain adalah bagaimana kita dipulihkan, bagaimana kita diberkati, bagaimana kita jadi berkat. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana caranya menarik berkat Tuhan? Bagaimana caranya? Itu penting sekali. Maka yang pertama adalah tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Maka waktu kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperkara. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan berkat Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah kita udah siap? Berapa banyak orang belum siap diberkati? Akibatnya apa? Menyimpang hidupnya. Akibatnya apa? Menjauh daripada Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Nah, kemudian bagaimana kita untuk kemudian diberkati? Bagaimana caranya? Yang pertama tadi tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus siap dalam hidup ini. Dan yang ketiga, tentunya kita mesti berusaha, bekerja, orait labora, bekerja sambil berdoa. Dan saya percaya setiap saudara, Anda adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Anda adalah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Dan Anda adalah orang-orang yang berusaha dalam kehidupan ini dengan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya, sangat percaya, saudara pasti akan menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Untuk itu saudara tetaplah semangat. Oke? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur
rancangan-Mu adalah berkat untuk kami. Untuk itu kami mesti memperbesar kapasitas kami, harus siap, kami harus juga beriman ya. Kami juga harus bekerja sehingga semuanya sinkron. Berdoa iya, bekerja iya. Berdoa iya, percaya iya. Sehingga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.